181, Yesus sahabat kaum berdosa. Yesus sobat kaum berdosa, ialah Tuhan pengasih. Kawan setru melawanku, Ia tetap menjagaku. Ke bawah. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku. Kasih setia amat besarlah, besertaku selamanya. Yesus kekuatan yang ajaib, ialah pelindungku. Ku jatuh dalam pencobaan, sandar Dia ku menanglah. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku. Kasih setia amat besarlah, besertaku selamanya. Yesus penolong kaum susah, meski ombak menerpa. Penghibur dan penolongku, penuhkan penuh kasih. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku. Kasih setia amat besarlah, besertaku selamanya. Yesus menopang menolong, walau badai menerjang. Angin topan bencana pun, Tuhan tetap beserta. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku. Kasih setia amat besarlah, besertaku selamanya. Yesus datanglah padaku, rahmat-Mu sungguh besar, dan darah pengampunannya jadikan ku miliknya. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku. Kasih setia amat besarlah, besertaku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami orang-orang berdosa dapat diselamatkan hanya oleh kehidupan, kematian, dan kebangkitan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi menjelang siang ini kami dapat memuji nama-Mu dan akan merenungkan firman-Mu dan juga bersekutu dalam doa. Kiranya Engkau berkenan memimpin supaya nama-Mu dimuliakan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan dari Markus pasal 1 ya. Ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah terbuka bagian firman Tuhan ini,
Mari menyimak apa yang akan saya bacakan. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti ada ditulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan untukmu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil melayani di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia, Tuhan Yesus Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, kita sudah menyimak pembacaan dari Markus pasal 1. Jadi Injil Markus dengan Injil Yohanes adalah dua Injil yang tidak menulis tentang kelahiran Yesus. Sedangkan kelahiran Yesus hanya dicatat di Injil Matius dan Lukas. Dia langsung mengatakan ini adalah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Apa itu Injil? Bahasa aslinya adalah Euangelion. Eu itu baik, Angelion itu berita, kabar baik. Jadi pada zaman dahulu kala, kabar baik yang paling baik itu kapan terjadi? Itu pada saat raja datang ke satu tempat. Ingat ya, katakanlah kalau presiden mau datang ke tempat kita. Sebelum dia datang, apa yang dia lakukan? Pasti jalan-jalan rusak akan diperbaiki, bukan? Bahkan presiden suka membagi-bagikan hadiah. Itu kabar baik kedatangan raja. Nah, sedangkan di sini kabar baik Euangelion, Injil, itu di dalam dunia kerajaan Roma, itu kabar baiknya itu banyak. Tapi kalau kita melihat kabar baik tentang Yesus Kristus, itu hanya satu, hanya tunggal loh. Kata tunggal, sedangkan Euangelion penggunaannya untuk kerajaan Roma, kerajaan yang lain. Kalau rajanya datang berkunjung, itu jamak. Dia bisa datang memberikan hadiah, memberikan jalan baru, rumah baru untuk penduduk dan seterusnya. Nah, tetapi di sini permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, adalah Putra Allah. Kemudian ada kelanjutannya, seperti ada ditulis dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi kalau kita melihat dalam kitab Nabi Yesaya, mari kita buka Yesaya 40 ya. Yesaya pasal 40, di mana Tuhan Yesus akan didahului oleh pendahulunya, yang kita tadi sudah baca, namanya adalah Yohanes. Yesaya 40, di situ ada suara ayat 3 yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya untuk Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Ini adalah pekerjaan dari Yohanes Pembaptis. Dia disuruh mendahului Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Setiap raja ya, kalau dia datang ke satu tempat, dia pasti mengirim utusan yang mendahului dia. Kalau kita lihat Yohanes itu
6 bulan ya, umurnya lebih tua daripada Tuhan Yesus. Dan Yohanes itu masih keluarga dari Tuhan Yesus karena Maria dengan Elizabeth itu adalah sepupu. Jadi Yohanes dengan Yesus itu adalah saudara sepupu. Nah, kalau kita melihat ya, di dalam tulisan Nabi Yesaya, kalau kita lanjutkan di ayat 9, coba baca ayat 9 sama-sama. Di situ ada kata kabar baik. Hai Sion, nah, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, kemudian diulangi lagi, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Artinya, Yesus yang datang, kalau kita lihat di pembacaan kita, dia bukan hanya Yesus yang namanya umum ya di Israel. Masih ingat nama Yesus itu umum di Israel. Bahasa Ibrani-nya apa? Nama Yesus. Masih ingat? Umum namanya. Jadi nama Yesus itu umum ya. Di Israel itu nama Yesus itu umum. Kalau Yesus bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya itu adalah Yosua. Yosua. Jadi nama orang Yosua dengan Yesus artinya sama. Artinya Tuhan adalah penyelamat. Itu arti dari nama Yesus. Nah, sedangkan di sini ada tambahan, yaitu keterangan dia bukan hanya Yesus, tetapi dia adalah Kristus. Kristus itu masih ingat punya 3 jabatan, 3 pelayanan. Dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Nabi seperti Musa, imam seperti Melkisedek, raja seperti Raja Daud. Kenapa dia nabi? Dia menyampaikan semua firman Tuhan pada kita. Sehingga di tangan kita ada perjanjian baru, perjanjian lama. Kemudian kenapa dia imam? Dia tidak pernah menyembelih anak domba, tetapi dia sendiri disalib dengan darahnya, dosa manusia dihapus. Kenapa dia raja? Kenapa dia raja? Raja karena dia mewakili kita mati dan mengalahkan maut. Dia raja, menang atas maut. Sehingga kalau raja, itu dia sekali menjadi raja, secara de facto belum Yesus menjadi raja. Tapi secara de jure, Yesus sudah jadi raja loh. Raja apa? Yang mengalahkan kematian. Sehingga orang yang percaya Yesus, ya, tidak takut mati. Kenapa tidak takut mati? Karena manusia yang tidak percaya Yesus, pasti takut mati. Siapapun dia. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, kematian itu adalah seperti kita pulang rumah. Rumah kita di surga. Ya, tidak lagi takut kepada kematian. Jadi kita lihat di sini, Yesus adalah Kristus, dia adalah putra Allah. Allah putra. Nah, Allah putra yang menjelma menjadi manusia. Nah, kalau kita mengatakan Yesus adalah Allah putra, berarti ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ada 3 hal yang perlu kita ingat ya. Yaitu co-equal, co-existent, dan co-eternal. Ya, co-C ya, co-E ya. Co-equal, co-existent, co-eternal. Bahasa Indonesianya apa? Co-equal, sama kelasnya. Jadi Yesus bukan Allah kelas 2 loh. Dia sama dengan Bapa, sama Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Yang kedua, bukan hanya co-equal, co-existent. Kodratnya sama. Kodratnya apa? Sama. Yang terakhir apa? Co-eternal, sama-sama kekal. Jadi Yesus bukan diciptakan, memang dia Bapa kekal, Putra kekal, Allah kekal. Jadi di sini Roh Kudus kekal. Jadi dia adalah Putra Allah, Allah pribadi kedua yang menjelma menjadi manusia, tapi dikatakan sebelum Yesus dilahirkan itu harus diutus orang yang mendahului Yesus. Nah, di situ kamu lihat ada kata lihatlah. Ya, behold bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Yunaninya idu. Kalau bahasa Ibraninya hine. Ya, hine. Nah, perintah lihatlah, perintah dengarlah, itu 2 perintah paling banyak di Alkitab. Seperti kita, mengapa sekarang kita mendengarkan firman Tuhan? Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita bisa bagaimana? Diberkati Tuhan. Ingat baik-baik ya. Mengapa murid itu pandai? Karena dia mendengarkan kata-kata gurunya. Betul nggak? Nah, kenapa kita bisa diberkati? Kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang sekarang kita dengar, itu bukan kata-kata saya loh. Kata-kata siapa? Dari Tuhan loh.
Nah, kalau kita lihat ya, lihatlah aku menyuruh utusanku, ya, duta besarku mendahului engkau dan ia akan mempersiapkan jalan untukmu. Ini yang kita pelajari yang pertama, seperti ada ditulis di kitab Yesaya pasal 40, di Malaki pasal 3, itu ratusan tahun sebelum Yohanes lahir, sebelum Yesus lahir sudah disampaikan bahwa akan lahir seorang yang spesial yang akan mendahului pelayanan Yesus selama 6 bulan saja. Nah, bagaimana cara dia melayani? Suara yang menyiapkan jalan Tuhan. Ada suara berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuk Tuhan Yesus. Mengapa Yohanes bisa mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus? Dia melayani, dia dengan berkhotbah saja loh. Dengan apa? Berkhotbah. Jadi waktu dia berkhotbah, khotbahnya juga spesial, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Khotbahnya itu tentang penghakiman. Tentang apa? Penghakiman. Kalian kalau tidak bertobat, Tuhan akan datang untuk menghakimi kalian. Jadi di situ suara berseru di padang gurun. Nah, khotbahnya dilanjutkan di ayat 4. Sesali dosa dan bertobatlah kalian semua manusia. Demikianlah Yohanes Pembaptis itu melayani di padang gurun. Nah, biasanya kalau orang berkhotbah, dia akan ada tempat yang populer kan. Misalnya, kalau orang terkenal datang ke Pontianak, dia akan menyewa stadion atau menyewa convention center kan. Betul kan? Tapi ini kamu lihat ya, sangat spesial. Dia berkhotbah di dalam hutan. Di mana? Di padang gurun. Yang panas kalau siang, kalau malam dingin. Kok bisa ya? Yang datang kepada dia tuh bukan hanya 1-2 orang loh. Orang-orang dari Yerusalem, kalau kamu baca di bagian bawahnya ya. Begitu banyak orang datang kepada Yohanes dan minta mereka supaya dibaptis. Dan orang-orang itu datang dari begitu banyak daerah, ayat 5. Datanglah kepadanya orang dari seluruh daerah. Jadi dia hanya dengan menyampaikan khotbah, sesalilah dosa dan bertobatlah kalian semua. Jadi Yohanes itu nama yang umum di Israel. Nama yang umum ini artinya apa? Yohanes. Yohanes itu artinya Allah memberikan kita hadiah cuma-cuma. Itu Yohanes. Kenapa dia diberi gelar juga pembaptis? Ya, seperti di atas tuh Yesus ada gelarnya Kristus, Yohanes gelarnya pembaptis. Karena dia membaptis orang. Nah, orang Israel mereka itu tidak umum untuk dibaptis tuh. Hanya orang yang bukan Israel yang mau percaya kepada Yehova itu yang dibaptis. Jadi dia membaptis di Sungai Yordan, tetapi dia berkata syarat untuk dibaptis adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Kemudian ada datang pemimpin agama minta diri mereka dibaptis dan itu ditolak oleh Yohanes loh. Langsung Yohanes mengatakan kalian tidak bertobat, kalian seperti ular beludak. Dan Yohanes tuh ciri khasnya apa? Dia hidup kudus, dia melihat dosa, dia berani menegur dosa apapun konsekuensinya. Kadang-kadang kita segan ya, lihat orang salah, kita nggak berani kasih tahu ya orang yang melakukan kesalahan. Nah, Yohanes itu pernah menegur siapa? Sehingga dia ditangkap, dipenjarakan, akhirnya dipenggal kepalanya. Herodes. Herodes itu mengambil istri dari saudaranya sendiri, dan perempuan yang diambilnya itu memang perempuan yang berambisi. Berambisi loh. Nah, kenapa? Dia mau kawin dengan Herodes. Herodes sudah punya istri, dia juga sudah punya suami. Karena suami dari perempuan ini bukan raja, bukan apa? Ya, jadi Herodes itu menceraikan istrinya, sehingga timbul perang loh dengan mertuanya, karena yang diceraikan istrinya itu adalah putrinya raja. Jadi dia kawin dengan ya Herodias, masih ingat, dan Salome yang menari. Akhirnya ditegur oleh Yohanes. Yohanes bilang, kamu itu berdosa mengambil istri dari saudaramu sendiri. Dan dia tidak sekali ngomong loh, terus dia ngomong. Pum, pum, pum. Ya kan? Kalau orang ya ada suatu dosa terus diumumkan terus, dia jadi malu. Kenapa diumumkan terus? Karena dia tidak mau bertobat. Ya, Raja Herodes, jadi bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi ya, pembaptisan itu bukan umum untuk orang-orang Israel. Kalau orang Israel itu mengalami ya ritual agama cukup dimandikan saja. Cukup apa? Ya dimandikan, tidak dibaptis seperti Yohanes. Nah, kemudian ayat kelima, sakramen baptisan air. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea, bahkan ya semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan itu sungai yang tidak dalam ya, dangkal. Ya, jangan anggap baptis di sungai itu diselam, tidak loh. Karena air Sungai Yordan ya kalau dia dalam sekali kan tidak bisa masuk. Ya karena apa? Karena deras. Kalau dia tidak pasang, airnya tuh sangat dangkal. Jadi Yohanes mengambil air dan membaptis ya orang yang ada di situ yang bertobat. Tadi saya sudah katakan bahwa para pemimpin yang datang dia tidak segan-segan tidak membaptis mereka. Karena dia tahu para pemimpin itu bukan bertobat, tapi mau ikut-ikutan dibaptis. Nah, yang berikutnya, sandang dan papan dari Yohanes. Yohanes memakai bulu onta dan ikat pinggang kulit. Kenapa begitu ya? Kenapa orang pakainya sederhana seperti itu? Karena dia melayani Tuhan, ya bukan di kota. Dia melayani Tuhan di padang gurun. Sehingga dia tidak perlu pakai jas, tidak perlu pakai jubah. Mengerti? Kalau zaman sekarang kan, pelayan-pelayan Tuhan, wah, saya pernah dikirimi gambar. Ada pelayan Tuhan yang di Jakarta, satu keluarga pakai jas. Dia tanya sama saya, kira-kira jasnya itu berapa harganya? Mahal sekali. Makanya saya jarang pakai jas. Kenapa? Jas saya hanya satu. Mahal loh jas tuh. Ya kan? Coba bayangkan, misalnya punya koleksi banyak jas. Apalagi yang mereknya sangat terkenal. Itu bisa puluhan sampai ratusan juta. Cukup dengan batik begini. Seperti Johnson, dia hanya dengan campau. Ya, jas itu mahal. Nah, kita lihat Yohanes, kenapa dia memakai jubah bulu onta? Kenapa? Kenapa kira-kira? Kita dari kecil sudah belajar ya. Kenapa? Kenapa Yohanes memakai jubah dari bulu onta? Artinya bulu onta diambil, dianyamnya jadi pakaian. Paham ya? Nah, kenapa begitu? Ya kan, kita sering dengar kan, tapi nggak pernah cari tahu kenapa begitu. Ya, coba kita buka ya, kitab Zakaria 13. Di situ ada jawabannya ya. Nah, firman Tuhan itu kalau kita pelajari, begitu banyak hal yang kita tidak tahu. Sehingga kita perlu banyak belajar firman Tuhan. Zakaria pasal 13. Kalau kita baca ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Jadi nabi biasa memakai baju dengan bulu onta. Seperti siapa lagi? Elia. Seperti siapa? Nah, Elia. Karena itu sederhana. Itu yang pertama ya. Dia hidupnya bukan di kota, dia hidupnya di hutan. Jadi kalau dia pakai ya baju dari bulu onta itu tidak menjadi masalah. Berikutnya, kenapa dia makan belalang dan madu hutan? Kenapa makan belalang? Kenapa makan madu hutan? Karena dia tinggal di hutan, jadi madunya ya dari hutan itu. Kenapa belalang? Kenapa makan belalang? Saya pernah makan belalang loh waktu saya dulu di Kelansam Sintang. Karena saking miskinnya ya. Kalau mau makan protein hanya bisa didapat kalau kami mancing ikan. Dapat ikan baru ada lauk ya. Kalau nggak dapat pancingan nggak ada lauk. Makanya kalau saya lihat foto zaman dulu kurus-kurus. Kayak orang Afrika gitu ya. Nah, kurus-kurus. Kenapa makan belalang? Protein. Dan belalang itu satu-satunya serangga yang bersih, yang boleh dimakan. Paham?
Jadi Nabi ini tidak melanggar firman Tuhan. Ada ayatnya nggak? Imamat 11. Coba lihat ya. Imamat 11 ayat 22. Jadi boleh dipanggang, boleh digoreng ya. Mari kita baca 11:22 ya. Imamat 11 ayat 22. 1, 2, 3. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Boleh dimakan kan? Ya, jadi dia tidak melanggar. Kenapa zaman dulu nggak boleh makan babi? Mawar. Bukan haram halal ya. Tidak ada larangan. Zaman dulu dilarang makan babi. Kenapa tidak boleh? Iya. Kenapa Tuhan melarang? Ini belalang boleh kamu makan, tapi babi nggak boleh. Nah, kamu baca lagi ya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki 4 adalah kekejian untuk kamu. Kenapa babi nggak boleh dimakan? Sapi boleh. Sapi kan kakinya belah kan? Tapi dia kalau makan, dia memamabiak. Artinya begitu dia makan, dia tidak langsung telan makanannya. Taruh di mana? Di usus besar. Baru setelah itu dia tidur, dia keluarkan lagi. Dia kunyah, baru hancur, baru dia makan, masuk. Kalau babi kenapa nggak boleh dimakan zaman dulu? Apa? Ayo, Elvia. Kenapa nggak boleh makan? Bukan haram halal ya. Tuhan melarang untuk kebaikan kita loh. Kotor ya. Kenapa kotor? Dia dulu kalau kita pelihara babi, dia tidak di kandang. Ya dia di mana? Keliaran. Dan dia makannya di mana? Tanah. Otomatis masuk apa? Cacing. Cacing. Ya, ikan yang tidak bersisik pun tidak boleh dimakan. Ya, termasuk lele. Itu orang Yahudi nggak boleh makan lele. Kenapa tidak bersisik nggak boleh dimakan? Karena kulitnya itu kotor. Kalau sisik kan ada, kita bisa bersihkan. Nah, jadi Yohanes, kenapa dia makan belalang? Itu sumber proteinnya. Dan dia makannya juga bukan hanya belalang, tapi madu. Ya, madu. Jadi sandangnya Yohanes adalah baju dari bulu, tandanya dia apa? Seorang nabi, ya. Apa itu nabi? Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan, dua macam pesan saja. Pesan yang pertama, bertobatlah kamu karena kamu berdosa. Itu pesannya nabi. Satu ya, menyuruh orang bertobat. Ya walaupun presiden salah, dia berani tunjuk presiden. Pak Jokowi, jangan ubah undang-undang supaya anakmu jadi wapres. Dia berani ngomong, ya kan? Nah, jadi dia berani ngomong, walaupun konsekuensinya dia dipenjarakan oleh Herodes. Yang kedua, dia menyampaikan rencana Tuhan. Menyampaikan apa? Nah, rencana Tuhan. Nah, yang disampaikan ya, nanti kamu lihat di bagian terakhir. Sakramen baptisan oleh Yesus Kristus dengan Roh Kudus. Mari kita baca ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia, Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini penting sekali ya. Jadi dia menyampaikan sesudah dia, Yesus akan datang melayani. Walaupun sebelumnya ya, dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dia sudah melayani, begitu terkenal di Israel, tapi pesannya begini, nanti akan datang ya satu orang, dan kamu membaptis dia, dan kamu akan melihat surga terbuka, dan ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Makanya di sini kata Roh Kudus itu diperkenalkan kepada kita oleh Yohanes. Kalau kamu baca sebelumnya, ya, istilah Roh Kudus belum. Hanya waktu Maria bertemu dengan Elizabeth, waktu di dalam rahim Yohanes itu bergerak ya, dan dikatakan Yohanes itu dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan ibu.
Ya, di Perjanjian Lama itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu penjelasannya tidak terlalu gamblang, tapi di Perjanjian Baru dijelaskan secara gamblang. Mengapa Roh Kudus? Mengapa Allah harus Tritunggal? Pertanyaannya. Agama yang diyakini oleh orang Arab. Allah itu satu, Allah itu satu pribadi. Mengapa tidak begitu? Masih ingat nggak? Ada istilah apa? Allah itu pengasih dan penyayang. Kalau dia satu seperti ini, siapa yang dia kasihi? Sebelum ada manusia. Boleh nggak? Misalnya Kristi mengasihi Kristi. Tentu saja salah ya. Kristi mengasihi suami dan anaknya. Ada pihak yang lain kan? Jadi tidak bisa. Jadi Bapa adalah kasih. Siapa yang dia kasihi? Siapa? Putranya, Yesus Kristus. Jadi sebelum ada dunia, sebelum ada manusia, Bapa mengasihi Putra. Putra mentaati semua perintah Bapa. Jelas ya. Nah, kalau dua pribadi itu tak cukup juga. Mengapa tak cukup? Waktu Yesus dibaptis harus berapa saksi? 2 saksi. Jadi waktu Yesus dibaptis, kenapa kita tahu Yesus adalah Tuhan? Karena ada 2 saksi. Yaitu suara Bapa mengatakan apa? Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saksi kedua, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Jadi harus 3 pribadi tapi satu Allah. Ingat baik-baik loh, kita bukan menyembah 3 Allah, tetapi satu Allah dengan 3 pribadi yang berbeda. Nah, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Memang Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ya, di sini kamu lihat ya, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi kerja budak zaman dulu apa ya? Kerjanya budak. Ya, kalau sekarang kan membantu ya. Kalau dulu budak itu kerjanya, kalau majikannya datang rumah, dia duduk begini, apa yang budaknya kerjakan? Dia datang kepada bosnya, copotin apa? Sepatunya. Paham ya? Kemudian dia mengatakan, aku ini membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya, kita di sini melayani Tuhan, sebenarnya kita tidak layak loh. Tidak ada orang yang layak melayani Tuhan. Paham? Kita melayani Tuhan sebagai guru, sebenarnya kita tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan kita. Paham ya? Ini penting sekali ya. Makanya semboyan dari Yohanes apa? Coba kita baca ya. Orang yang melayani Tuhan, dia tidak bagaimana? Mencari kehormatan untuk diri sendiri. Tapi dia terus memuliakan Tuhan Yesus. Mari kita baca Yohanes pasal 1. Yang dikatakan oleh Yohanes. Yohanes 1:30 ya. Dikatakan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak, dan 33, coba kita lihat ya, 1, 2, 3, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi, kamu lihat ya, 29 sebenarnya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kemudian, sebentar ya, di pasal 3 ya, ayat semboyan dia yang terkenal, ayat 330. Mari kita baca. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalau bahasa sekolah minggunya, ia harus makin bertambah, tetapi aku harus makin kecil. Jadi di sini Yohanes terkenal sekali membaptis dengan air, tetapi Yesus di sini membaptis dengan Roh Kudus. Ini yang paling disalahgunakan ya doktrin ini ya di zaman sekarang oleh gereja karismatik. Mereka mengatakan ada baptisan oleh Roh Kudus. Itu salah. Roh Kudus tidak pernah membaptis. Yang membaptis kita adalah Yesus dengan Roh Kudus. Kapan itu terjadi? Waktu kita percaya Yesus. Kita dibaptis sekali oleh Yesus. Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air, ingat baik-baik. Dia hanya membaptis kita dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Sehingga kita bisa bertobat. Nah, kita dibaptis dengan kuasa Roh Kudus itu hanya terjadi 1 kali. 1 kali saja ya. Sedangkan kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu bisa terjadi berkali-kali. Ya.
Caranya apa? Dia menolong kita untuk kita melayani sebagai guru, ya sebagai penyampai firman. Paham ya? Jadi kalau tidak mau dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus, Yesus akan membaptis orang itu dengan apa? Semua orang akan dibaptis oleh Yesus. Kalau kita percaya dengan Roh Kudus, kalau tidak percaya, akan dibaptis dengan api. Dengan apa? Api. Paham ya? Jadi Yesus pasti membaptis semua orang. Yang percaya dibaptis dengan Roh Kudus, yang tidak percaya akan dibaptis dengan api. Nah, jadi kita sudah belajar seperti ada ditulis ratusan tahun sebelum digenapi. Kemudian bagaimana pendahulu Yesus itu melayani hanya dengan bersuara, menyampaikan firman Tuhan. Suaranya tentang sesalilah dosa, supaya orang bertobat, dan dia membaptis. Dan ciri khasnya dia punya pakaian dari bulu unta, dan makanannya belalang bahkan madu hutan. Kemudian Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, sekarang kabar baik tentang Yesus Kristus itu jangan lupa ya, itu disebut Injil. Ya, Injil itu ada 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu ada 4 hal. Apa itu 4 hal? Yesus mati untuk dosa kita, Yesus dikubur, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Kemudian Yesus ya memberikan amanat agung dalam Matius 28. Injil itu ada 4 perintah. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka yang percaya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan yang keempat, ajarilah mereka. Kemudian Injil harus diberitakan oleh minimal 4 generasi di dalam sebuah gereja. Yaitu Tuhan Yesus memberitakan Injil, Paulus memberitakan Injil, kemudian Timotius memberitakan Injil, murid Timotius dan cucu murid dari Timotius. Ingat ya, jadi yang memberitakan Injil bukan hanya hamba-hamba Tuhan saja. Kalian guru-guru juga harus bagaimana? Memberitakan Injil. Apa itu Injil? 4 buku, 4 berita. Apa beritanya? Yesus sudah mati untuk dosa kita. Yang kedua, dia dikubur. Yang ketiga, dia telah bangkit. Yang keempat, dia menampakkan diri. Ada satu kesaksian di Kanada. Orang itu bernama Hardy. Bernama siapa? Hardy. Karena di dunia ini begitu banyak agama. Nah, dia menyelidiki semua tokoh-tokoh agama. Karena dia takut mati. Takut apa? Mati. Jadi bagaimana hasil penyelidikan dari Hardy ini? Dia ingin percaya kepada orang yang bisa mengalahkan maut ataupun menghilangkan rasa takut kita kepada kematian. Akhirnya dia periksa agama A. Tokoh agamanya sudah mati. Kuburnya ada nggak? Ada. Katakanlah orang Tionghoa percaya dengan Konghucu. Konghucu di mana? Sudah mati. Kuburnya di mana? Ada di China, di Santung. Pergi lagi, agama Buddha, Siddhartha Gautama. Juga sama, sudah mati, kuburnya di mana? Ada di India. Kemudian selidiki lagi, orang Arab juga ada. Muhammad, di mana kuburnya? Ada di Arab. Semua tokoh-tokoh ada kuburnya. Dan setelah itu dia meneliti tentang Yesus. Memang Yesus mati, ada kuburnya, tapi kuburnya apa? Kosong. Kuburnya apa? Kosong. Yesus sudah mengalahkan kematian. Nah, itulah yang disebut Injil. Apa itu Injil? Satu-satunya kabar baik bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian. Kalau yang lain-lain, nggak ada kabar baiknya. Karena mati kan? Untuk apa kita ikut orang mati? Saya juga mati. Kalau kamu ikut aku, kamu juga mati. Saya juga mati. Tapi kalau kita ikut Yesus, dia sudah mati bukan karena dia itu punya dosa, tapi demi dosa kita. Kemudian dia mati, dia menelan maut. Bukan ditelan oleh maut. Sehingga dia bangkit, dia menampakkan diri, dan waktu dia mati, dia bangkit, apa bedanya? Yesus yang belum mati dengan mati dan bangkit. Dia sudah punya apa? Tubuh yang mulia.
Ya, kalau sekarang kan kita masih di dunia ini ya, walaupun kalian belum tua, saya dengar ada yang sakit kan. Tiba-tiba sakit ya kan. Apalagi udah tua seperti saya, sudah lansia kan. Udah 60 tahun. Saya kalau ke kubu resort nggak usah bayar loh. Kenapa? Tia? Itu punya saya kah? Yesus Kristi apa? Tahu ya? Nah, kenapa Tia? Saya punya saham kah? Albio? Kenapa saya ke kubu resort nggak usah bayar? Kamu bayar kan? Nah, Elvia, kenapa saya nggak bayar? Keluarkan KTP, umurnya 60, udah nggak usah bayar ya. Kalian masih muda, karena itu layani Tuhan dengan baik-baik. Satu ayat penutup ya. Dalam kitab Pengkhotbah, pasal 12. Ya, ayat 1 ya. Itu penting sekali loh, kalian masih muda. Ya, banyak yang di bawah 30. Dan ayat yang kalian harus pegang adalah Pengkhotbah 12 ayat 1. Ya, jadi pegangan ya, melayani itu memang berat, tapi jangan lupa ya, ada berkatnya dari Tuhan. Kita baca sama-sama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Artinya kalau sudah tua, penyakitnya bisa muncul dari atas kepala sampai kaki. Tak bisa diduga-duga. Paham? Tapi masih muda, tentu ya lebih sehat daripada yang tua. Tapi mau melayani gimana? Harus tahu apa? Firman Tuhan. Ya, kita pelajari dengan baik-baik, dan firman Tuhan ini menjadi bekal kita untuk melayani Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih. Secara singkat kami sudah bersekutu, bahkan kami diberi firman-Mu. Engkau telah menguatkan Yohanes menjadi pelayan-Mu yang setia. Tolonglah kami juga dapat melayani Engkau. Kami tahu bahwa segala jerih lelah kami dalam melayani Engkau, Engkau akan memberkatinya. Berkatilah para guru, hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih lelah dalam pelayanan sepekan di gereja-Mu dan di sekolah-Mu. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan Engkau memberkati mereka secara rohani dan secara jasmani. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan berdoa. Amin.